الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah masuk di pelajaran yang ke-6, yaitu adab di rumah, di sekolah, dan di masjid. Nah, kita bahas satu persatu ya anak-anakku. Sekarang kita bahas tentang adab di rumah. Anak-anakku yang saleh dan saleha, Pak Guru sering sampaikan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mulia. Tidak satupun permasalahan di dunia ini yang tidak diatur dan dijawab tuntas oleh Islam. Ya, tentunya tidak terkecuali mengenai adab-adab di rumah. Dan soleha, hendaknya kita harus menyadari bahwasanya rumah adalah salah satu dari berjuta-juta nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita wajib syukuri. Ya, betapa susahnya hidup kita bila kita tidak memiliki rumah. Coba bayangkan ketika musim hujan atau musim panas, jika kita tidak punya rumah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah jadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 80. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya maksud dari ayat ini adalah rumah itu bagian dari kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia sebagai tempat mendapatkan ketentraman, tempat istirahat dan berlindung, sebagaimana mereka juga dapat memanfaatkannya dengan berbagai hal-hal yang lainnya. Aku yang soleh dan soleha, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan tempat untuk berlindung, tempat untuk bernaung dari berbagai macam bahaya. Meskipun rumah kita itu sempit, bukan rumah sendiri, mengontrak misalkan, hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang memiliki rumah yang luas, ya harus lebih banyak-banyak bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki rumah seperti kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tidak sekedar untuk melindungi diri dari panas, dingin, hujan, angin, bahkan menjaga diri dari binatang piaraan kita yang kita sukai. Kan tetapi kita diajarkan bagaimana adab-adabnya ketika kita di dalam rumah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, adab-adab ketika di rumah yang pertama adalah di dalam buku kita halaman 27, ya, taat, menghormati dan mendengarkan perintah kedua orang tua serta membantu mereka ketika kita berada di rumah. Kemudian berusaha menjaga suasana rumah dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah salat sunnah, membaca, menghafal, dan memurojaah Al-Quran juga hadis.
Atau contoh yang lainnya, membaca kisah-kisah muslim, ya, atau sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya membantu nih untuk merawat, membersihkan bagian dalam dan luar rumah, ya. Jangan makan tidur main, tidak mau bersih-bersih rumah, ya. Hendaknya kita membantu merawat kebersihan luar dan di dalam rumah. Kemudian selanjutnya adalah hendaknya kita izin. Kalau mau keluar rumah itu kita harus izin. Meskipun kita tidak pergi jauh, hendaknya kita izin kepada orang tua supaya mereka tidak mencari-cari kita. Adab selanjutnya adalah jika masuk rumah hendaknya memberi salam. Ya, bunyinya adalah Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mengucapkan salam ini ya menunjuk bentuk rasa kasih sayang kita kepada sesama, juga sebagai bentuk ramah tamah kepada sesama. Kemudian jangan lupa membaca doa ketika masuk rumah. Nah, tentunya doanya semuanya sudah hafal kan? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, yang artinya dengan menyebut nama Allah aku masuk rumah, dengan menyebut nama Allah pula aku keluar, dan kepada Allah aku berserah diri. Anak-anakku yang saleh dan salehah, berkaitan dengan doa masuk rumah tadi, ya, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya beliau mengingatkan, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, apabila seseorang masuk ke rumahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah, membaca Bismillah, kemudian ketika dia masuk hendak makan, kemudian dia juga baca Bismillah, maka saat itu syaitan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam untuk kalian. Sementara jika seseorang itu masuk tanpa mengucapkan nama Allah, tidak berzikir kepada Allah, maka setan berkata, kalian telah mendapatkan tempat bermalam. Kemudian jika ia tidak menyebutkan nama Allah ketika hendak makan, maka setan juga berkata, kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan makanan. Anak-anakku yang saleh dan salehah, hendaknya kita selalu mengucapkan, menyebutkan nama Allah ketika kita hendak masuk rumah, ya, dan ketika kita hendak makan dan minum. Kemudian adab selanjutnya adalah boleh mencium tangan kedua orang tua kita, ya, ketika kita hendak pergi atau ketika datang. Nah, tentunya anak-anak di rumah insya Allah sudah bisa melakukan semua. Kemudian adab yang terakhir dalam buku kita, ya, ketika keluar rumah hendaknya membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, berkaitan dengan kita keluar rumah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang keluar rumahnya kemudian ia membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi kebutuhannya, dan kamu dilindungi. Seketika itu setan-setan pun menjauh darinya. Lalu salah satu setan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi?
Hadis ini hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan adab-adab di sekolah. Semoga selalu semangat dalam menuntut ilmu ya. Sedikit kesimpulan dari Pak Guru bahwasannya jadikanlah rumah kita di dunia ini untuk tempat membangun rumah kita yang sesungguhnya, yaitu rumah di akhirat. Dengan apa? Tentunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan adab-adabnya di halaman 27 bagian 3. Menjaga rumah dengan cara memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pasti dari Pak Guru dan dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.